Bab 589. Harta karun yang bagus. Di kursi tinggi, setelah melihat Nancy Ji dan yang lainnya pergi, Zhenyi tersenyum ringan, menatap Harley Ye dan yang lainnya. Para ketua aula, ada yang ingin dikatakan. Syarat yang diusulkan Sekte Zheng yang agak aneh. Kemudian, ketua aula pertama berkata, menginginkan tubuh fisik orang mati, benar-benar membingungkan. Apakah mau bertanya kepada leluhur dan yang lainnya? Harley Ye, yang duduk di ujung, mendengus santai, masih menyesap minumannya, dari awal hingga akhir tidak menatap mata Zhenyi. Guru leluhur sedang bertapa, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Zhenyi dengan santai memutar kunci Inggris di ibu jarinya. Mereka menginginkan mayat orang mati, biarkan saja mereka mengambilnya. Kalau begitu, kita kembali sekarang dan bersiap-siap. Ketua aula kedua, Sumasu sudah berdiri. Bawa semua orang yang tidak patuh itu ke medan perang. Zhenyi menggoda dan tersenyum, masih ada cahaya suram di matanya. Orang yang tidak patuh. Para ketua aula tercengang selama 1 atau 2 detik saat mendengar kata-kata itu, tetapi mereka dengan cepat bereaksi. Yang disebut orang yang tidak patuh, bukankah itu Andreas yang mereka mengirim mereka ke medan perang? Jika mati, juga tidak masalah. Mengerti, mengerti. Beberapa ketua aula saling memandang dan tersenyum. Kamu juga tidak bodoh. Harley Ye mencibir dalam hati, namun, kali ini kamu ditakdirkan untuk kecewa. Setelah mengatakan itu, Harley Ye juga mengikuti dan berjalan keluar. Meskipun dia benar-benar ingin memberi kesan dingin pada Zhenyi, tapi setelah memikirkannya, lebih baik lupakan saja. Sudah mau pergi, jangan sampai tidak ada masalah, malah cari masalah. Setelah meninggalkan aula utama, Harley Ye menahan Julius Cheng, ketua aula cabang ke-8. Ada masalah. Julius Cheng menatap Harley Ye dengan curiga. Tentu saja ada masalah, Harley Ye berkata, tidak lupa menyeret Julius Cheng ke samping, dan tersenyum misterius. Aku baru saja menemukan harta karun, tidak tahu dari mana asalnya, bisakah kamu bantu aku lihat? Harta karun. Mendengar 2 kata ini, mata Julius Cheng berbinar, harta karun apa? Pergi ke aula cabang ke-9, nanti kamu juga akan tahu, kan? Aku bahkan menyiapkan beberapa wanita cantik untukmu. Harley Ye berkata, tidak lupa mengedipkan mata pada Julius Cheng. Kalau begitu pergi lihat. Ayo, ayo, aku akan membuatmu puas. Harley Ye langsung merangkul Julius Cheng dan pergi. Setibanya di istana bawah tanah, beberapa ketua aula lain sudah menginjakkan kaki di formasi teleportasi kembali ke aula. Dan Harley Ye menyeret Julius Cheng ke depan formasi kehampaan ke-9, masing-masing formasi kehampaan sesuai dengan formasi kehampaan sebuah aula, tidak boleh dikacaukan, harus mengingatnya dengan jelas, jika tidak, jika salah pintu, mungkin akan lari ke aula utama lainnya. Dan 3 murid perempuan puncak Pure Heart sudah dibawa ke sini sejak lama di bawah perintah Harley Ye. Tidak ada pilihan lain, Harley Ye tidak bisa tinggal diam saja, tetapi dalam situasinya saat ini, dia hanya bisa menyelamatkan mereka bertiga, memberi penyelamatan sebisa mungkin. Ketiga murid perempuan itu masih baik-baik saja saat melihat Harley Ye, tetapi saat melihat Julius Cheng, wajah mereka langsung menjadi pucat, mereka menggigil, terutama saat melihat mata yang penuh dengan sifat binatang, mereka tidak tahan ingin menangis. Siapa mereka? Julius Cheng mengalihkan pandangan dari ketiga wanita itu dan menatap Harley Ye. Sisa permainan, bawa kembali dan berikan kepada bawahan. Harley Ye memberikan alasan sembarangan, tetapi membuat ketiga murid perempuan itu tampak tidak wajar saat mendengarnya. Penuh sentimental. Begitu mendengar itu adalah sisa permainan, Julius Cheng kehilangan minat dan langsung melangkah ke formasi teleportasi.
Harley Ye mencibir, mengedipkan mata pada ketiga murid perempuan itu, lalu semuanya berjalan ke formasi teleportasi satu demi satu. 1 jam kemudian, sekelompok 5 orang muncul di istana bawah tanah aula cabang ke-9. Begitu keluar, Harley Ye menggunakan kesadaran ilahi untuk menemukan Lucy Chu dan mengirimkan berita tentang kedatangan Julius Cheng kepadanya. Dia membawa Julius Cheng kemari, bukankah untuk mengulangi trik lamanya dan membunuhnya di sini? Segera, Lucy Chu datang, dan larangan telah ditetapkan sebelumnya. Kali ini, dia punya cukup waktu untuk menutup seluruh istana bawah tanah dengan rapat, meskipun tidak langsung melumpuhkan Julius Cheng di tempat, mereka juga punya cukup waktu untuk menghadapinya. Kalian turun. Harley Ye melirik ketiga wanita itu. Baik, ketua aula. Ketiganya tidak berani tinggal, mereka tampaknya sangat pintar, jadi mereka pergi dengan tergesa-gesa. Bertemu dengan ketua aula ke-8. Di sini, Lucy Chu sudah berjalan mendekat dan membungkuk hormat kepada Julius Cheng. Julius Cheng bersenandung pelan, lalu menatap Harley Ye. Changsing, mana harta yang kamu bicarakan? Keluarkan dan tunjukkan padaku. Buat apa terburu-buru, bukankah ini sudah mau dikeluarkan? Harley Ye tersenyum dan mengeluarkan bejana ilahi Daluo dari tangannya. Wong. Di tempat, bejana ilahi Daluo berdengung, melayang di udara 5 inci di atas tanah, meluapkan energi, untaian demi untaian terhubung bersama seperti air terjun kecil, sangat luar biasa. Di sini, Julius Cheng yang melihat bejana ilahi Daluo, matanya berbinar. Di tempat, dia maju selangkah dan tak lupa mengetuk-ngetuk bejana ilahi Daluo dengan jarinya. Sekarang dia mirip seperti Changsing kemarin, bisa melihat bahwa bejana ilahi Daluo ini sangat luar biasa, seluruh perhatiannya terfokus pada benda ini. Melihat ini, Harley Ye mengedipkan mata pada Lucy Chu. Lucy Chu tersenyum dan mengerti apa artinya pandangan mata itu. Di sini, Harley Ye berputar di ke belakang Julius Cheng, dan kemudian mengeluarkan cambuk dewa, mengalirkan energi vitalitas ke dalamnya. Merasa ada yang tidak beres di belakangnya, Julius Cheng buru-buru berbalik. Namun, apa yang dia lihat langsung adalah cambuk besi yang turun dari langit. Bagaimana dia bisa melarikan diri pada jarak seperti itu? Saat Harley Ye menyerang begitu cepat, dia tidak siaga sama sekali. Boom! Harley Ye menghantamnya dengan seluruh kekuatan, menghantamkannya dengan kuat ke tulang tengkorak Julius Cheng. Julius Cheng tiba-tiba merintih, mundur selangkah. Lautan kesadarannya pusing sesaat, baru saja hendak mengeluarkan kekuatan spiritual, cambuk pertama Harley Ye sudah datang, disusul cambuk ketiga, cambuk keempat. Harley Ye sangat pandai dalam hal ini, tindakan serangannya itu disebut stabil dan kejam. Changsing, kamu. Julius Cheng sangat marah, cahaya ilahi meledak dari alisnya. Hanya saja, sudah terlambat, karena Lucy Chu di belakangnya telah tiba. Pedang maut menusuk dari pinggang belakang, menembus perut bagian bawah di depan, seluruh lubang menembus tubuhnya, merusak lautan diafragmanya. Julius Cheng berteriak, lalu dicambuk oleh Harley Ye. Orangnya langsung berlutut di sana. Dia tidak menyangka tingkat alam langit semu seperti dirinya, juga akan jatuh di bawah serangan seperti itu. Changsing, aku tidak ada dendam denganmu, kenapa kamu? Kultivasinya hilang, Julius Cheng meraung dengan wajah mengerikan. Kamu dan Changsing tidak ada dendam, tetapi jika denganku, itu agak sulit dikatakan. Harley Ye tersenyum santai, kembali ke penampilan Harley Ye, menatap Julius Cheng sambil tersenyum, tidak tahu apakah senior mengenaliku. Kamu, Harley Ye. Jangan dibilang, Julius Cheng sangat mengenali Harley Ye, kedua matanya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang,
pupil matanya juga menyusut seukuran ujung jarum, memandang Harley Ye dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin, kamu jelas-jelas sudah mati. Aku sudah mati. Harley Ye mengangkat bahu, bukankah aku berdiri di sini dengan baik? Mustahil, ini tidak mungkin. Julius Cheng meraung histeris dengan wajah garang. Seseorang, Harley Ye masih hidup, ayo cepat bunuh orang ini. Hanya saja aumannya tidak berguna karena Lucy Chu telah menyegel seluruh istana bawah tanah lebih dulu. Tes. Harley Ye mendecakkan lidahnya, telapak tangannya sudah berada di tulang tengkorak Julius Cheng. Julius Cheng, kamu bukanlah orang sekte Hang Yue, tapi malah ingin masuk ke dalam air berlumpur ini. Jika masuk, maka masuklah. Tapi malah melakukan kesalahan dengan Zhen Yi. Tidak tahu berapa banyak tetua sekte Hang Yue aku yang mati di tanganmu. Hutang darah dibayar dengan darah, tetapi aku berbelas kasihan dan membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Setelah berkata, Harley Ye sudah menggunakan teknik rahasia pelacakan jiwa. Bersambung. Bab 590. Pilihlah sesuka hati. Jeritan Julius Cheng tiba-tiba terdengar, sangat mengerikan. Kekuatan yang kuat dan mendominasi menyebar ke dalam pikirannya, dengan ganas menelan memori jiwanya. Tidak tahu berapa lama berlalu, Julius Cheng jatuh ke tanah. Setelah 2 atau 3 detik kemudian, Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Ingatan Julius Cheng langsung terbaca olehnya. Yang mengejutkannya adalah Julius Cheng bukan dari Nanchu, melainkan dari Beichu, dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah dia berasal dari istana Haus Darah. Selain itu, Harley Ye juga mengetahui, di penampilan luar, dia diterima oleh Zhen Yi, tetapi sebenarnya dia datang dengan misi, yaitu memprovokasi pertempuran 3 sekte, dan menunggu pasukan istana Haus Darah pergi ke selatan. Rencana yang bagus. Harley Ye mencibir dan menyegel memori itu ke dalam slip giok dan menyerahkannya kepada Lucy Chu. Kerak. Lucy Chu menghancurkan slip giok dan juga membaca memori jiwa di dalamnya, lalu menghela nafas seperti Harley Ye, tidak lihat tidak tahu, sekali lihat sangat mengejutkan. Uluran tangan istana Haus Darah begitu panjang, dan air di Nanchu begitu dalam. Membunuh begitu banyak tetua sekte Hang Yue-ku, aku benar-benar ingin menamparmu sekarang. Melihat Julius Cheng yang pingsan, Harley Ye mendengus dingin. Ingatan Julius Cheng masih sangat banyak. Hal yang paling tak tertahankan bagi Harley Ye adalah pengejarannya terhadap Andreas Yang dan yang lainnya yang sangat kejam. Wanita diperkosa sampai mati, dan tetua pria langsung dipenggal kepalanya. Cepat atau lambat, akan membuatmu mati mengenaskan. Harley Ye menyesali tatapannya, meraih tas penyimpanan Julius Cheng, dan membolak-balik, isi di dalamnya, entah itu senjata spiritual, batu spiritual, pil spiritual atau rumput spiritual, semuanya jatuh keluar bersamaan. Tes. Melihat hal-hal yang menumpuk seperti bukit, Lucy Chu langsung mendecak lidah, sangat kaya. Aturan lama, ambil apapun yang kamu suka. Harley Ye menghadap dan mulai berjongkok di tanah, memilih satu persatu, berharap petir surgawi dan api spiritual dapat memberikan beberapa petunjuk, tetapi mereka sangat jujur. Di luar, Francisco Xiao berjalan masuk, melihat Julius Cheng pingsan, dia menghela nafas lega, menjebak alam langit semu seperti ini, lalu melumpuhkan seorang alam langit semu dalam waktu sesingkat itu. Mungkin hanya Lucy Chu dan Harley Ye yang berani melakukannya. Paman Guru Xiao, pilih yang kamu mau. Harley Ye berkata sambil melihat manik-manik spiritual. Aku tidak akan segan-segan. Francisco Xiao tersenyum tulus, membongkar tumpukan harta karun. Kebenarannya sama seperti yang aku duga. Sekte Zhen Yang dan Sekte Hang Yue siap bergabung untuk menghadapi Sekte Qing Yun.
Harley Ye menyerahkan salinan memori jiwa Julius Cheng kepada Francisco Xiao dan berkata, dan itu sebuah pergerakan besar. Pergerakan besar? Seberapa besar? Francisco Xiao dan Lucy Chu yang sedang memilih harta karun, langsung memandang Harley Ye. Kedua keluarga akan menelan 9 aula cabang sekte-sekte King Yun sekaligus, menurut kalian besar atau tidak? Menelan 9 aula cabang sekte King Yun sekaligus. Francisco Xiao dan Lucy Chu tidak bisa menahan nafas dingin. Perlu diketahui, 9 aula cabang sekte King Yun semuanya adalah alam langit semu. Di setiap satu aula, ada banyak master, dan ada pasukan tentara yang terdiri dari para kultivator, dan jumlahnya tidak sedikit. Begitu pertempuran dimulai, maka itu adalah perang. Dan ini bukanlah perang yang kecil. Salah-salah, seluruh pasukan Nanchu akan terlibat. Francisco Xiao merenung, seluruh kekuatan tempur 27 aula, jika benar-benar perang, seluruh Nanchu akan meledak. Kekuatan tempur 27 aula, sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan salah satu dari 3 sekte. Lucy Chu menghela nafas, tentu saja, menghancurkan sekte Yan Huang bukanlah masalah. Begitu pertarungan ini dimulai, akan langsung jadi lautan mayat dan darah. Yang lebih konyol lagi adalah, dalam perang kultivator skala besar, negosiasi kedua sekte itu memakan waktu kurang dari 15 menit. Ini seperti sedang bermain-main. Ini terlalu kekanak-kanakan. Lucy Chu dan Francisco Xiao mengerucutkan sudut mulut. Awalnya aku juga berpikir begitu. Harley Ye menyentuh dagunya, tetapi dalam perjalanan kembali aku mengerti, itu, Zhenyi ingin orang-orang yang menentangnya pergi ke medan perang untuk melenyapkan para pembangkang, dan di pihak sekte Zheng yang, menurutku, kekuatan pertempuran pada dasarnya diambil dari keluarga yang berafiliasi, dan banyak jenderal mayat di antara pasukan besar. Jika dipikir-pikir, kedua keluarga itu tidak masalah. Aku tidak tahu tentang sekte Zheng Yang, tetapi otak Zhenyi tidak cukup pintar. Francisco Xiao menggelengkan kepalanya, meskipun aku belum pernah melihatnya, tapi aku tahu sedikit, kekuatan orang ini tidak dapat dijelaskan, tapi dia terlalu tegas dan terlalu arogan. Aku berani bilang jika semuanya berjalan sesuai dengan keadaan bahwa kamu sudah mati. Sekte Heng Yue cepat atau lambat pasti akan hancur di tangannya. Aku setuju dengan ini. Lucy Chu mengangkat bahu, perang. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, sulit untuk membalikkannya, terkadang kualitas tidak sebanding dengan kuantitas. Jadi, kapan perang akan dimulai? Francisco Xiao memandang Harley Ye. 9 hari lagi di pagi hari. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Lucy Chu memandang Harley Ye. Terus melanjutkannya. Harley Ye menyeringai, kita berdua telah bekerja sama dengan sangat baik. Di tingkat seperti ini, tidak lama lagi, beberapa ketua aula cabang sekte Heng Yue lainnya akan lumpuh, dan kemudian kita akan memimpin orang-orang Zhenyi untuk bertarung. Meskipun 28 aula bergabung, kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Francisco Xiao menyentuh dagunya dan merenung, perlu diketahui, 9 aula cabang semuanya memiliki formasi kehampaan yang terhubung ke markas utama, dan mereka dapat saling menyelamatkan. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Harley Ye tersenyum, sekte Zheng yang adalah musuh, sekte King Yun adalah musuh, dan orang-orang Zhenyi yang kita pimpin juga musuh. Biarkan mereka bertarung. Bertarung sampai mati. Jangan mengatakan seperti itu, memikirkannya saja, aku menjadi sedikit bersemangat. Francisco Xiao tersenyum lebar. Apakah pasukan tentara sekte Yan Huang sudah datang? Harley Ye memandang Lucy Chu. Sudah, aku tidak mengizinkan mereka masuk ke kota, dan sekarang mereka berjalan di sekitar aula cabang ke-9. Kalau begitu kirim pesan ke kota kuno Qianqiu, kirim 2 alam langit semu ke sini, biarkan Senior Vino dan Jeremy dari sekte Tian Huang kemari.
Dan juga formasi kehampaan, harus segera diselesaikan. Setelah pertempuran dalam 9 hari, kita akan memulai pertempuran dengan Sekte Hang Yue. Mengerti? Lu Shichu mengangguk. Kalau begitu bersiap-siaplah. Harley Ye meregangkan pinggangnya. Aula cabang ke-8 sudah selesai ditangani. Kita akan pergi ke aula cabang ke-7 besok. Ini masih bisa diandalkan. Lancy tersenyum, berbalik dan berjalan keluar. Sebelum pergi, dia tidak lupa membawa keluar Julius Cheng yang sudah pingsan. Paman Guru, ada berapa banyak orang Zendi Yi di aula cabang ke-9, sudah tahu. Melirik Lu Shichu sekilas, Harley Ye memandang Francisco Xiao. Hampir 70% orang Zendi Yi. Francisco Xiao berkata, kurang dari 20% adalah keturunan langsung dari kakak seperguruan sekte, dan lebih dari 10% netral, tapi aku yang akan bertanggung jawab mengumpulkan mereka. Aku pandai dalam hal ini. Bagaimana dengan kekuatan tempur orang-orang Zendi Yi? Masih bisa. Francisco Xiao menyentuh dagunya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengumpulkan banyak master, dan bahkan membentuk sebuah organisasi bernama Penjara Darah. Mereka semua adalah generasi master. Jika tidak, kakak seperguruan mereka tidak akan begitu menderita. Kalau begitu, bunuh mereka satu persatu. Harley Ye mencibir. Kamu yang bertindak, aku tidak khawatir, aku akan pergi sibuk. Francisco Xiao menepuk bahu Harley Ye dengan lega, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah Francisco Xiao pergi, Harley Ye menghela napas dalam-dalam dan mengeluarkan tubuh fisik leluhur Yuan kota kuno Hunya. Sebelum dia menyelamatkan Lan Shichu hari itu, bisa dibilang dia melakukan pembunuhan besar-besaran di aula keluarga Yuan, bergabung dengan Guo Zhen dan Yosen Lei, dua jenderal mayat alam langit semu ini, ditambah dengan tubuh inkarnasi api spiritual dan tubuh inkarnasi petir surgawi, dan teknik duplikasi tubuh inkarnasi. Mereka benar-benar melenyapkan 20 alam Kongming, dan 30 lebih alam Lingsu, dan ditambah dengan leluhur Yuan alam langit semu ini. Adapun tubuh fisik leluhur keluarga Yuan, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Meskipun leluhur Yuan juga adalah alam langit semu, tapi dia adalah yang terakhir di antara master di tingkat alam langit semu. Tetapi tidak peduli seberapa lemah dia tetaplah alam langit semu, kan? Bersambung.